Baik anak-anak, shalom, selamat siang atau selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan belajar banyak hal, jadi ibu harapkan kalian tetap semangat di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Adapun tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan mengenai masalah yang telah dipilih. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat pada bagian isu-isu masalah yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, siswa mampu membuat kalimat pada bagian data dan fakta mengenai masalah tersebut berdasarkan data dan fakta yang sudah dicari. Yang keempat, siswa mampu membuat kalimat argumentasi pada bagian penekanan opini mengenai masalah yang diangkat. Yang kelima, siswa mampu membuat satu kalimat ajakan dan juga saran yang sesuai dengan tema yang dipilih. Yang keenam, siswa mampu membuat kalimat penegasan kembali mengenai masalah yang telah diangkat. Anak-anak, jika kalian lihat tadi dari tujuan pembelajaran ya, tentu banyak sekali kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Dan anak-anak akan lebih banyak mengeksplorasi atau beraktivitas pada kelas Bahasa Indonesia hari ini. Untuk itu nanti Ibu Hania akan menyediakan Google Dokumen kembali untuk setiap kalian supaya dapat mengisi atau belajar-belajar dalam mengetik kalimat argumen atau mungkin isu-isu masalah, penegasan kembali, dan juga kalimat ajakannya di situ supaya Ibu Hania juga bisa melihat apakah kalian paham atau tidak. Dan tetap semangat anak-anak supaya meskipun kita pembelajaran online saat ini, kalian tetap bisa belajar dengan baik di rumah kalian masing-masing. Baik anak-anak, pada proses penulisan teks persuasif terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu tentukan tema, yang kedua yaitu susunan perincian, yang ketiga yaitu pengumpulan bahan, dan yang keempat yaitu pengembangan teks. Tentu saja yang tentukan tema dan juga pengumpulan bahan kita sudah mengerjakannya di hari Kamis atau hari Rabu kemarin. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan pada hari ini yaitu yang kedua yaitu susunan perincian, dan yang terakhir yaitu pengembangan teks persuasif. Baik anak-anak, sesi pada hari ini kita akan banyak beraktivitas ya seperti tadi Ibu sudah katakan. Jadi Ibu harapkan mungkin jika kalian kesulitan dalam mengakses Google Dokumen, kalian bisa menggunakan buku atau mungkin terserah alat tulis apapun yang ada di sekitar kalian bisa kalian gunakan, asalkan Ibu bisa melihat hasil atau perkembangan proses penulisan kalian hari ini. Jadi Ibu bisa tahu apakah kalian sudah paham atau belum. Jadi sebisa mungkin kalian siapkan alat tulis atau media apapun yang bisa digunakan untuk menulis dan Ibu bisa melihatnya. Mungkin kalian bisa via kirim foto atau apapun itu terserah kalian. Baik anak-anak, karena pada tentukan tema kita sudah, maka kita langsung masuk saja pada poin yang kedua, yaitu susunan perincian. Baik anak-anak, dalam susunan perincian tersebut terdapat 4 tahapan lagi. Tahapan tersebut yaitu, baik anak-anak, adapun bagian dari susunan perincian yaitu yang pertama seperti struktur teks persuasif ya anak-anak, isu-isu masalah, rangkaian argumen, kalimat ajakan, dan penegasan kembali. Struktur pertama yaitu bagian isu-isu masalah. Nah, Ibu Hania sudah membuat ya anak-anak panduan atau mungkin ini sebagai panduan nih kali ya, panduan pertanyaan yang mungkin dapat membantu kalian dalam membentuk kalimat-kalimat untuk teks persuasif kalian. Nah, bagian isu-isu masalah ada 3 pertanyaan yang coba Ibu Hania bentuk untuk membantu atau untuk memandu kalian. Yang pertama yaitu, apa yang terjadi dalam masalah kalian tersebut. Jadi kalian bisa tuliskan apa sebenarnya yang terjadi di masalah kalian tersebut. Mungkin kalian bisa jabarkan yang terjadi adalah contohnya penyakit DBD, yang terjadi adalah terjadinya penyakit DBD. Nah, lalu penyakit DBD ini bisa diakibatkan karena apa? Kalian tulis itu juga. Mungkin nyamuk, atau mungkin bisa karena ekosistem, atau mungkin karena pengaruh cuaca, itu juga kalian tulis. Yang kedua yaitu bagaimana dampak yang diberikan. Mungkin habis itu kalian tulis lagi di bawahnya bagaimana dampak yang diberikan. Contohnya banyak masyarakat yang jadi kesulitan, atau banyak masyarakat yang ketika terkena penyakit ini jadi ruam-ruam kulitnya dan juga merah-merah,
atau masyarakat banyak yang terkena penyakit ini dan mempunyai kemungkinan kematian sekitar berapa persen. Nah, itu juga boleh kalian lampirkan. Nah, yang selanjutnya yaitu apa penyebabnya. Nah, apa penyebabnya ini mungkin bisa kalian tuliskan yang tadi ya, mungkin karena nyamuk, atau mungkin karena cuaca, atau mungkin karena masyarakatnya, atau mungkin karena lingkungannya. Itu bisa kalian tuliskan juga di bagian isu-isu masalah untuk poin-poin di struktur isu-isu masalah. Jika kalian mau coba menulis dulu, boleh anak-anak silakan mencoba menulis. Mungkin kalian juga bisa sambil pause-pause video ini juga tidak apa-apa ya anak-anak. Silakan terserah kalian. Yang kedua yaitu pertanyaan pemandu untuk bagian rangkaian argumen. Nah, dalam rangkaian argumen ini mungkin kalian bisa lampirkan fakta-faktanya. Faktanya mungkin yang pertama, berapa kasus yang terjadi, atau mungkin apa yang terjadi, atau mungkin bagaimana kerugiannya, atau pokoknya semua faktanya mungkin. Contohnya nih ya, ketika kita terkena bencana alam. Nah, ketika bencana alam tersebut, bagaimana faktanya, atau berapa persen kerusakan masyarakat yang diterima, atau mungkin berapa banyak kerugian yang masyarakat terima, itu juga boleh faktanya. Nah, penyebabnya apa? Contohnya kalau tadi bencana alam, penyebab dari bencana alam itu apa? Mengapa bisa terjadi? Mungkin kalau gempa bumi, apa yang menyebabkan gempa bumi tersebut? Itu boleh juga kalian cari. Nah, lalu tadi kita bahas mengenai bencana alam. Nah, apa dampak yang diberikan? Mungkin contohnya dampak yang diberikan yaitu rumah masyarakat banyak yang rusak, atau masyarakat banyak yang tidak memiliki rumah, atau di sini sulit sekali bersekolah karena sekolahnya banyak yang hancur. Pokoknya kalian bisa tuliskan apa saja dampak yang diberikan dari masalah yang telah kalian angkat. Itu poin yang ketiga. Selanjutnya yaitu pada bagian kalimat ajakan. Di sini Ibu Hani adalah masukkan 2 pertanyaan, yaitu bagaimana kamu mau mengajak orang lain dan bagaimana saran kamu untuk masalah tersebut. Sebenarnya untuk bagian saran ini bisa kalian masukkan pada penegasan kembali, itu juga nggak apa-apa. Tapi jika kalian ingin masukkan di kalimat ajakan juga tidak apa-apa. Yang penting di sini bagaimana kamu mau mengajak orang lain, ini menjadi salah satu topik utama di kalimat ajakan. Nah, contohnya jika Ibu Hania mengangkat masalah COVID ya, bagaimana Ibu Hania yang mengajak orang lain, maka Ibu Hania akan mengajak orang lain dengan cara contohnya Ibu Hania ingin menekankan agar setiap masyarakat mau tetap memakai atau mematuhi protokol kesehatan, atau mungkin masyarakat tetap berada di rumah, dan jika benar-benar ingin keluar rumah atau ingin melakukan aktivitas di luar rumah dapat tetap mematuhi rangkaian protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, seperti itu juga nggak apa-apa ya anak-anak. Mungkin karena kalian sudah banyak mencari data dan faktanya juga, kalian bisa juga melampirkan data dan faktanya di kalimat ajakan ini, supaya kalimat ajakan yang ingin kalian ajak kepada orang lain ini semakin utuh, semakin bisa mempercayai orang lain, karena itu sudah berdasarkan fakta yang kalian temukan. Anak-anak, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penegasan kembali. Nah, pada bagian ini Ibu Hani ada lampirkan 2 pertanyaan, yaitu bagaimana saran kamu dan bagaimana pendapat kamu. Nah, di sini kalian bisa berikan saran kalian dan juga bagaimana pendapat kalian mengenai masalah yang telah kalian angkat. Pendapat kalian ini bisa dari sudut pandang kalian ketika kalian melihat masalah tersebut. Contohnya Ibu Hania melihat masalah mengenai COVID-19. Kedepannya mungkin masyarakat bisa harus semakin mematuhi protokol kesehatan supaya penyakit atau mungkin kasus COVID-19 di Indonesia bisa semakin berkurang, supaya ekonomi dapat semakin membaik. Nah, itu juga tidak apa-apa seperti itu. Baik anak-anak, tadi kita sudah sampai pada bagian penjabaran setiap pertanyaan pemandu yang nantinya mungkin dapat membantu kalian dalam menyusun teks persuasif. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pengumpulan bahan. Nah, tentunya pada bagian pengumpulan bahan ini, kalian sudah mengerjakannya ya anak-anak, yang kemarin pada hari Kamis dan juga hari Rabu kita sudah mencari bahan bersama-sama dan sudah dikumpulkan juga di Google Dokumen.
Anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada bagian yang keempat dari proses pembuatan teks persuasif, yaitu pengembangan teks, di mana pengembangan teks ini berasal dari setiap pertanyaan yang telah kalian jawab tadi dan akan dikembangkan dan akan diruntutkan menjadi sebuah satu teks paragraf persuasif yang sudah jadi. Nah, bagaimana caranya? Nanti Ibu Hania akan coba sharekan Google Dokumen Ibu Hania yang sudah Ibu Hania susun juga berdasarkan setiap pertanyaan dari masalah atau tema yang Ibu Hania angkat juga. Nanti jika kalian masih kesulitan juga, kalian bisa bergabung di Google Live Session kita di jadwal yang sudah Ibu Hania tentukan juga. Jika kalian masih kesulitan, kalian bisa bertanya kepada Ibu Hania di situ. Supaya hari ini kita bisa menyelesaikan teks persuasif kalian dan hari Selasa atau mungkin hari Rabu dan hari Kamis kalian juga bisa mengumpulkannya. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, sekian dari Ibu Hania. Bila ada pertanyaan, nanti tanyakan juga di sesi live session. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu di live session. Dadah!